Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada minggu depan tanggal 22 Agustus tahun 2021 akan mengadakan perjamuan kudus secara tatap muka, di mana majelis mengundang jemaat untuk hadir di dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk maju di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Pada kesempatan indah ini kami boleh bersujud, menghampiri takhta kerajaan-Mu, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan di dalam mempersiapkan diri kami untuk maju di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kuasai takhta hidup kami, sehingga kami hanya boleh tertuju kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai dasar daripada penjajaran atau persiapan perjamuan kudus nanti pada tanggal 22 Agustus yang akan datang, saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 32. Yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri-sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perjamuan kudus memberitakan anugerah Allah kepada kita. Kita makan roti dan mengingat bahwa Yesus menjadi manusia supaya tubuh manusiawi itu disalibkan. Ia menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan segenap dosa-dosa kita.
Darahnya yang adalah kehidupan ditumpahkan untuk memberi hidup kepada kita. Kita minum cawan itu dengan mengingat bahwa Yesus sendiri telah minum cawan murka Allah bagi kita. Dengan merayakan perjamuan kudus, kita diperingatkan pula bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan Ia akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sikap terhadap perjamuan kudus. Setiap kali diadakan perjamuan kudus, kita wajib mengikutinya. Hal ini karena Yesus sendiri yang memantapkan dan mengundang kita datang ke mejanya. Dengan makan dan minum pada meja perjamuan, kita menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Setiap kali kita menghadiri perjamuan kudus, kita sekali lagi menyatakan bahwa kita mau menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Hendaklah segala pikiran kita tertuju kepada kematian Yesus selama kebaktian perjamuan kudus berlangsung. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari semua penjelasan di atas menunjukkan kepada kita betapa perjamuan kudus harus kita ikuti dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam mengikuti pun tidak boleh asal ikut. Maka sebelum maju ke meja perjamuan, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal atau kita harus menguji atau mendadar diri kita sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah kita sudah benar-benar hidup berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus dan kita sungguh-sungguh dalam menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana Bapak, Ibu? Apakah kita sudah benar-benar hidup berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat atau dalam keadaan berdosa? Bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah untuk terlepas dari kondisi ini atau kondisi tidak selamat ini. Marilah kita renungkan. Dan kita menyadari serta mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa. Dan yang terakhir, sudahkah kita hidup berdamai dengan sesama kita? Kalau belum atau kita bermusuhan dengan sesama kita harus meminta maaf kepadanya dan berdamai. Kita mengakui dosa dan minta pengampunan Tuhan. Kemudian kita datang sebagai orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih? Apakah kita siap maju di dalam perjamuan kudus pada tanggal 22 yang akan datang? Marilah kita datang dengan penuh ucapan syukur dan merasa berdosa. Karena kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah yang telah menyelamatkan kita. Mari kita akan sambut persiapan ini atau pendadaran ini dengan pujian nomor 376. Kau saja Tuhan, jalan
sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan indah ini Engkau telah berikan kami kesempatan untuk maju di dalam perjamuan kudus-Mu pada Minggu tanggal 22 Agustus yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kami, pimpin hidup kami ya Tuhan dalam seminggu ini, sehingga kami boleh merasakan, boleh menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.